Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Karena kalau tidak ada pemilik sertifikat yang mau diserahkan, kita kembalikan ke kantor. Kita tidak simpan di kantor lurah. Prioritas dari sekolah ini adalah bagi orang tua yang kurang mampu, gitu. Jadi silakan mendaftarkan di sini, insya Allah untuk dana. Selamat pagi dari kawasan Limbo Wolio Tangana Pada. Partai Kepton pagi ini menyampaikan pokok-pokok berita. Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau terus mempercepat penyerahan sertifikat tanah program PTSL tahun 2025 kepada masyarakat. Tingkatkan angka partisipasi sekolah usia 5 hingga 6 tahun, pemerintah Kota Bau-Bau akan meluncurkan sekolah taman kanak-kanak bebas biaya. Sekolah ini dikhususkan bagi keluarga kurang mampu. Saya Rizky Karlina dan inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Rabu 18 Juli 2025. Baik, pendengar, kita ke berita yang pertama. Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau terus mempercepat penyerahan sertifikat tanah program PTSL tahun 2025 kepada masyarakat. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Karena kalau tidak ada pemilik sertifikat yang mau diserahkan, kita kembalikan ke kantor. Kita tidak simpan di kantor lurah. Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau terus mempercepat penyerahan sertifikat tanah program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL tahun 2025 kepada masyarakat. Proses penyerahan dilakukan secara bertahap dari kelurahan ke kelurahan dengan target penyerahan seluruhnya paling lambat akhir Juni ini. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantah Bau-Bau, Sultra Wirawan menjelaskan, penyerahan sertifikat sudah dilaksanakan di beberapa kelurahan meliputi Waborobo, Labalawa, Sula'a, Kadolo Katapi, dan Palabusa. Penyerahan sertifikat ini dipusatkan di kantor kelurahan masing-masing. Sultra menegaskan, jika masyarakat penerima tidak hadir saat penyerahan di kantor kelurahan, sertifikat tidak akan disimpan di kantor kelurahan. Karena kalau tidak ada pemilik sertifikat yang mau diserahkan, kita kembalikan ke kantor. Kita tidak simpan di kantor lurah. Kita kembalikan. Jadi belum diserahkan semua. Karena ketika masyarakat tidak hadir di kantor lurah, kita tidak serahkan. Kita kembalikan ke kantor. Kalau ada surat kuasa, kita kasih. Boleh kita kasih surat kuasa. Sultra mengatakan sertifikat yang dikembalikan ke Kantah Bau-Bau akan disimpan sambil menunggu informasi lebih lanjut dari warga penerima. Total sertifikat program PTSL 2025 yang menjadi target Kantah Bau-Bau adalah 775 bidang. Penyerahan sertifikat selanjutnya dijadwalkan di Kelurahan Lipu pada hari Kamis 19 Juni 2025. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Tingkatkan angka partisipasi sekolah usia 5 hingga 6 tahun. Pemerintah Kota Bau-Bau akan meluncurkan sekolah taman kanak-kanak bebas biaya. Sekolah ini dikhususkan bagi keluarga kurang mampu. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Hermulko melaporkan. Prioritas dari sekolah ini adalah bagi orang tua yang kurang mampu, gitu. Jadi silakan mendaftarkan di sini, insya Allah untuk dana. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau akan meluncurkan TK Negeri Taman Siswa pada tahun ajaran baru 2025-2026. Sekolah Taman Kanak-Kanak ini akan memberikan layanan pendidikan tanpa biaya khusus bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau Eko Prasetya mengungkapkan bahwa inisiatif ini lahir dari rendahnya angka partisipasi sekolah bagi anak usia 5 hingga 6 tahun yang saat ini baru mencapai 75%. Salah satu kendala utama adalah biaya pendidikan yang masih memberatkan sebagian keluarga. TK Negeri Taman Siswa Kota Bau-Bau akan membebaskan biaya gedung, iuran bulanan hingga seragam bagi siswa. Prioritas dari sekolah ini adalah bagi orang tua yang kurang mampu, gitu. Jadi silakan mendaftarkan di sini, insya Allah untuk dana. Iuran gedung, iuran bulanan, pembelian baju seragam itu sudah tidak ada. Nah, ini kita bantu, kita fasilitasi.
Selain fasilitas bermain lengkap seperti ayunan, jungkat-jungkit, dan perosotan, TK ini juga mengadopsi kurikulum pembelajaran baru yang memasukkan pendidikan agama. Tenaga pengajar yang profesional dan berkompeten akan mendukung proses belajar mengajar. Untuk memastikan kecukupan gizi peserta didik, TK Negeri Taman Siswa juga menjadi penerima program makan bergizi gratis MBG dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Beto Ambari sesuai program prioritas Presiden dan Wakil Presiden RI. Nanti kita akan kerjasama dengan Dinas Sosial melalui data DTKS, gitu. Kurasi dan verifikasinya di wilayah itu. Nah, bagaimana cara pembiayaannya? Mekanismenya adalah mekanisme substitusi silang melalui program CSR. CSR itu apa? Dari perbankan, stakeholder usaha, gitu kan, BUMN, BUMS, gitu. Itu kita minta partisipasi. Alhamdulillah ini bisa digotong bareng-bareng yang kemudian ini menjadi keberkahan di 100 hari. Nah, Pak Haji Yusran Fahid bersama Ibu Wauriah Sinta. Pendaftaran resmi TK Negeri Taman Siswa Kota Bau-Bau akan dibuka pada awal Juli 2025 dengan target 3 rombongan belajar atau rombel yang masing-masing terdiri dari 15 siswa. Sekolah ini berlokasi di Gedung Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar SPNF SKB milik Pemkot Bau-Bau di Jalan Dayanu Iksanuddin, tepatnya bersebelahan dengan Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Bau-Bau. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Warta Kepton pagi ini disiarkan langsung RRI Bau-Bau. Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Buton Utara menggelar pelatihan manajemen dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kegiatan ini diikuti para guru, tenaga kesehatan, tim penggerak PKK Kecamatan Kuli Susu dan SN Kecamatan Kuli Susu, serta aparatur Kelurahan Bangkudu yang dilaksanakan di Aula Kelurahan Bangkudu Senin 16 Juni 2025. PLT Kepala DP3A Utara Lanita menjelaskan bahwa permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak selalu menjadi isu serius yang dihadapi dalam pembangunan. Menurutnya, tujuan pelatihan ini adalah untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan dengan mengoptimalkan perlindungan serta peningkatan peran tanggung jawab masing-masing stakeholder dalam penanganan korban kekerasan yang dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan melalui penanganan manajemen kasus. Oleh karena itu, Lanita berharap kegiatan ini beserta tindak lanjutnya mampu menjadi anak tangga bagi suksesnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang komprehensif. Berita terakhir, 3 penyuluh agama Islam asal Bau-Bau lolos seleksi PAI Award Nasional 2025. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Ade Nurliani melaporkan. Prestasi membanggakan 3 penyuluh agama terbaik asal Kota Bau-Bau berhasil melaju ke tahap nasional pada ajang bergengsi Penyuluh Agama Islam Award atau PAI Award 2025. Ketiganya adalah Ainun Zaujah, Nur Hidayat, dan Sri Nur Ramadana. Mereka dinyatakan lolos dalam seleksi administrasi berdasarkan pengumuman resmi dari Direktorat Jenderal Bimbingan Kemasyarakatan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia. Dari total 270 peserta yang mewakili 33 provinsi seluruh Indonesia, hanya 205 penyuluh yang berhasil melangkah ke tahap berikutnya. Mereka terseleksi dalam 9 kategori, termasuk diantaranya peningkatan literasi Al-Quran, pemberdayaan ekonomi umat, hingga pendampingan kelompok rentan. Ketiga penyuluh asal Bau-Bau sendiri akan bertanding di kategori pendamping kelompok rentan bersama 26 peserta lain dari berbagai penjuru di tanah air. Tahap nasional akan berlangsung di Kota Bogor pada 9 hingga 11 Juni 2025 mendatang. Saat dikonfirmasi RRI, Ainun Zaujah, salah satu kontestan, mengatakan peserta yang dinyatakan lolos tahap pertama nantinya akan diundang untuk mempresentasikan karya ilmiah mereka di Jakarta. Hasil presentasi inilah yang akan menentukan siapa yang berhak menyandang gelar terbaik nasional. Terpublikasi dalam layanan, apakah masyarakat mengenal siapa itu Ainun, siapa Nur Hidayat, siapa Sri, lalu ada juga
survei yang itu semua sudah dibuat oleh panitia dalam bentuk link yang akan kami bagikan kepada masyarakat, dan nanti respon balik itu akan menjadi penentu apakah kami layak untuk diundang ke Jakarta karena berhasil melalui seleksi tahap 1 ini. Sebagai bagian dari seleksi tahap lanjut, para peserta diwajibkan mempublikasi profil serta mendapatkan tanggapan dari masyarakat terkait layanan penyuluhan mereka. Seluruh data wajib diunggah ke aplikasi penyuluh agama Islam paling lambat 23 Juni. Sebelumnya prestasi ketiga penyuluh agama Kota Bau-Bau di tingkat provinsi juga patut diancungi jempol. Ainun Zauja berhasil meraih juara 1 pada kategori pendampingan kelompok rentan, sementara Nur Hidayat dan Sri Nur Ramadana masing-masing menjadi juara pertama di kategori penguatan moderasi beragama dan metode penyuluhan baru. Kota Bau-Bau sendiri terus menunjukkan kiprah konsistennya di dunia kepenyuluhan. Tercatat selama 3 tahun berturut-turut, penyuluh asal Kota Bau-Bau selalu menorehkan prestasi membanggakan, termasuk pada tahun 2023, salah satu penyuluh Kota Bau-Bau berhasil masuk 3 besar tingkat nasional. Wade Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan. Sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau terus mempercepat penyerahan sertifikat tanah program PTSL tahun 2025 kepada masyarakat. Tingkatkan angka partisipasi sekolah usai 5 hingga 6 tahun. Pemerintah Kota Bau-Bau akan luncurkan sekolah taman kanak-kanak bebas biaya. Sekolah ini dikhususkan bagi keluarga kurang mampu. Demikian Warta Capton pagi ini. Kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi kami lainnya dalam Capton pagi ini. Dapatkan juga informasi kami dalam portal resmi rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Arlina. Selamat pagi. Dari Kota Bau-Bau, RRI terus mengudara untuk Indonesia.